Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fanda Indiana Novita Natsir dari kelompok 12. Skenario 4. Seorang anak perempuan usia 7 tahun tampak sangat kurus dibawa oleh ibunya ke Poliana karena demam tinggi. Anak tampak gelisah dan tak pernah tidur sejak malam sebelumnya. Anak ini sudah sering batuk yang disertai beringus dan hampir 1 bulan terakhir ini batuk dan keringatnya tidak pernah berhenti. Kadang ia sesak bila batuk serta kadang-kadang juga disertai demam. Aspek sentralnya anatomi dan fisiologi. Proses pernapasan merupakan proses mengalirkan udara ke paru-paru, memasukkan oksigen ke dalam tubuh, dan membawa karbon dioksida kembali ke udara. Oksigen sistem pernapasan tidak hanya melibatkan paru-paru, tetapi juga hidung, faring, laring, trakea, bronkus, alveolus, dan lain-lain. Yang pertama itu trakea, merupakan saluran fleksibel yang panjang 10-12 cm atau 4 inci dan berdiameter 2,5 cm atau 1 inci. Dindingnya terdiri dari 4 lapisan yang terdiri dari yang pertama ada mukosa. Mukosa merupakan lapisan terdalam trakea. Mukosa mengandung sel goblet yang dapat memproduksi lendir dan epitel pseudostratified bersilia. Silia menyapu kotoran, menjauhi paru-paru dan menuju ke arah faring. Yang kedua itu ada submukosa. Submukosa merupakan lapisan jaringan ikat areolar yang mengelilingi mukosa. Kemudian ada tulang rawan hialin. 16-20 cincin tulang rawan hialin berbentuk C membungkus sekitar submukosa tersebut. Cincin kartilago merupakan bentuk kaku pada trakea, mencegah agar tidak kolaps dan membuka jalan udara. Kemudian yang keempat ada adventitia. Adventitia merupakan lapisan terluar dari trakea. Lapisan ini tersusun atas jaringan ikat areolar atau longgar. Pada ketinggian vertebrat thoracalis kelima, faring bercabang menjadi 2 bronkus. Bronkus kanan dan bronkus kiri masing-masing akan menuju ke paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Bronkus kanan lebih besar, pendek, dan tegak dibandingkan dengan bronkus kiri. Terdiri dari 3 cabang dan tersusun atas 6-8 cincin rawan. Sedangkan bronkus kiri lebih panjang dan langsing. Terdiri dari 2 cabang dan tersusun atas 9-12 cincin rawan. Kemudian ada alveolus. Saluran alveolus adalah cabang akhir dari pohon bronkial. Setiap saluran alveolar diperbesar seperti gelembung sepanjang-panjangnya. Masing-masing pembesaran disebut alveolus, dan sekelompok alveolar yang bersebelahan disebut kantung alveolar. Beberapa alveoli yang berdekatan dihubungkan oleh alveolar pori-pori. Kemudian ada paru-paru. Jaringan paru-paru elastis, berpori, dan seperti spons, seperti kerucut, berbentuk badan yang menempati toraks. Mediastinum, rongga yang berisi jantung, memisahkan kedua paru-paru. Paru-paru kiri terdiri dari 3 lobus dan paru-paru kanan terdiri dari 2 lobus. Kemudian setiap paru-paru memiliki fitur sebagai berikut. Yang pertama itu ada puncak dan dasar mengidentifikasi bagian atas dan bawah dari paru-paru. Kemudian ada permukaan masing-masing paru-paru berbatasan tulang rusuk depan dan belakang. Kemudian di permukaan mediastinal medial di masing-masing paru-paru menghadap selain paru-paru, saluran pernapasan, pembuluh darah, dan pembuluh limfatik memasuki paru di hilus. Kemudian fisiologi pernapasan. Oksigen dipindahkan dari udara ke dalam jaringan dan karbon dioksida dikeluarkan ke udara. Ekspirasi dapat dibagi menjadi 3 proses. Proses yang pertama yaitu ventilasi, adalah masuknya campuran gas-gas ke dalam dan keluar paru-paru. Proses kedua adalah transportasi yang terdiri dari beberapa aspek yaitu difusi gas-gas antara alveolus dan kapiler. Kemudian distribusi darah dalam sirkulasi pulmonal. Lalu proses ketiga yaitu reaksi kimia dan fisik dari oksigen dan karbon dioksida dengan darah. Yang pertama itu ada ventilasi. Ventilasi adalah pergerakan udara masuk dan keluar dari paru karena terdapat perbedaan tekanan antara interpulmonal dengan tekanan interpulmonal lebih tinggi dari tekanan atmosfer, maka udara
akan masuk menuju ke paru disebut inspirasi. Kemudian ada transportasi oksigen. Tahap kedua dari proses pernafasan mencakup proses difusi. Di tahap paru terjadi karena perbedaan konsentrasi gas yang terdapat di alveoli kapiler paru. Oksigen mempunyai konsentrasi yang tinggi di alveoli dibandingkan di kapiler paru, sehingga oksigen akan berdifusi dari alveoli ke kapiler paru. Kemudian ada reaksi kimia dari fisik dari oksigen dan karbon dioksida dengan darah. Respirasi sel atau respirasi interna merupakan stadium akhir dari respirasi, yaitu saat di mana metabolit dioksidasi untuk mendapatkan energi dan karbon dioksida terbentuk sebagai sampah proses metabolisme sel dan dikeluarkan oleh paru-paru. Kemudian ada pemeriksaan tambahan. Yang pertama itu anamnesis. Demam tinggi sejak 1 hari yang lalu, riwayat imunisasi wajib lengkap, pemeriksaan fisik, kesadaran, kompos mentis, KU tampak sesak, tanpa gelisah, TV, TD 90/60 mmHg, HR 130 kali per menit, napas 40 kali per menit, suhu 39,7 derajat Celcius. Kemudian pemeriksaan leher, limfodenopati positif regio colidekstra, paru, napas, cuping hidung, retraksi suprastinal, interkostal, subkotal. Kemudian hepar terabat 3 cm, bak kenyal, kemudian BB 15 kg, TB 115 cm. Pemeriksaan fototoraks, kesan tampak lesi atau fokus primer pada lapangan atas paru kiri bersama dengan limfangitis, terjadi pemadatan hilus kiri sehingga membentuk kompleks primer. Kemudian hubungan data dengan aspek sentral. Tuberkulosis atau TB adalah suatu penyakit infeksi yang disebabkan bakteri berbentuk batang atau basil yang dikenal dengan nama Mycobacterium tuberculosis. Penularan penyakit ini melalui perantara ludah dan dahak dari penderita TB kepada individu yang rentan daya tahan tubuh rendah. Pada umumnya TB menyerang jaringan paru, tetapi dapat juga menyerang organ lainnya. Infeksi primer terjadi saat seorang terpapar pertama kali dengan kuman TB. Droplet yang terhirup sangat kecil ukurannya, sehingga dapat melewati sistem bertahap mukosiliar, bronkus, dan terus berjalan sampai ke alveolus dan menetap di sana. Infeksi dimulai saat kuman TB berhasil berkembang biak dengan cara membelah diri di paru yang mengakibatkan radang dalam paru. Saluran limfe akan membawa kuman ke kelenjar limfe di sekitar hilus paru, dan ini disebut kompleks primer. Waktu terjadinya infeksi sampai berbentuknya kompleks primer adalah 3-8 minggu. Adanya infeksi dapat dibuktikan dengan terjadi perubahan reaksi tuberkulin dari negatif menjadi positif. Selanjutnya setelah infeksi primer tergantung kuman yang masuk dalam besarnya respon daya tahan tubuh. Meskipun demikian, ada beberapa kuman menetap sebagai kuman persisten atau dormant. Kadang-kadang daya tahan tubuh tidak mampu menghentikan perkembangan kuman. Kemudian faktor resiko, status gizi, riwayat kontrak TBC, usia, imunisasi, BCG, ASI eksklusif, keberadaan perokok, dan sanitasi lingkungan. TBC pada anak dapat dicegah dengan penanganan lebih lanjut kesehatan pada anak, perilaku keluarga, dan lingkungan. Faktor yang mempengaruhi seorang anak sakit TB adalah daya tahan tubuh yang lemah, sosial dan ekonomi yang rendah, kemiskinan, perumahan yang kurang memenuhi syarat kesehatan, kepadatan penduduk, besar keluarga, gizi kurang, serta kebersihan lingkungan. Di samping itu ada faktor lain seperti sumber penularan penyakit, usia, tidak dapat imunisasi, virulensi, serta jumlah kuman memegang peran penting dalam sakit TB parah.
Kemudian ada pemeriksaan tambahan. Yang pertama itu tes darah atau uji tuberkulin. Uji tuberkulin adalah salah satu dari beberapa metode standar yang digunakan untuk menentukan seseorang terinfeksi oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis atau tidak. Kemudian bakteri tersebut dapat menyebabkan seseorang dikatakan terkena penyakit tuberkulosis TB yang menginfeksi paru-paru. Uji tuberkulosis dilakukan dengan menyuntikkan sejumlah protein TB di bawah lapisan kulit. Penyuntikan ini akan dilakukan di bagian atas lengan bawah pasien. Pasien yang pernah terpapar bakteri Mycobacterium tuberculosis akan menunjukkan reaksi pada kulit seperti benjolan merah. Pasien yang menjalani uji tuberkulosis biasanya adalah pasien yang memiliki gejala tuberkulosis, dan biasanya pasien telah menjalani tes lain sebelumnya seperti rongseng dada dan hasil menunjukkan bahwa ia mungkin menderita tuberkulosis. Namun tes ini tidak dapat memberikan informasi berapa lama pasien sudah terpapar bakteri dari penyakit tuberkulosis ini. Kemudian mikrobiologi. Basil tahan asam dapat dideteksi pada sputum atau bilasan paru yang menggunakan pewarnaan Zell-Nielsen. Namun hasil tumbuh lambat dan kultur serta sensitivitas obat memerlukan waktu 4-6 minggu. Kemudian ada histopatologi. Aspirasi pleura dengan biopsi mengkonfirmasi TB pada 90% pasien dengan efusi pleura. Kemudian ada fototoraks, gambaran sugestif TB, pembesaran calculus, konsolidasi segmental, efusi pleura, Miller, atelektasis, kavitas, kalsifikasi dengan infiltrat tuberkuloma. Jika di pelayanan kesehatan tidak terdapat fasilitas penunjang diagnosis, dilakukan skor TB di atas 6, tambah gejala klinis sugestif TB dan terapi. Kemudian tata laksana edukasi. Pada bagian besar kasus TB anak, pengobatan selama 6 bulan cukup adekuat. Setelah pemberian obat 6 bulan, lakukan evaluasi baik klinis maupun pemeriksaan penunjang. Evaluasi klinis pada TB anak merupakan parameter terbaik untuk menilai keberhasilan pengobatan. Bila dijumpai perbaikan klinis yang nyata walaupun gambaran radiologik tidak menunjukkan perubahan yang berarti, OAT tetap dihentikan. Panduan obat TB pada anak. Pengobatan TB dibagi dalam 2 tahap, yaitu tahap awal atau insentif 2 bulan pertama dan sisanya sebagai tahap lanjutan. Prinsip dasar pengobatan TB adalah minimal 3 macam obat pada fase awal intensif 2 bulan pertama dan dilanjutkan dengan macam obat pada fase lanjutan 4 bulan kecuali pada TB berat. OAT pada anak diberikan setiap hari, baik pada tahap intensif maupun tahap lanjutan. Untuk menjamin ketersediaan OAT, untuk setiap pasien OAT disediakan dalam bentuk paket. Satu paket dibuat untuk satu pasien untuk satu masa pengobatan.